Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konduktometer. Konduktometri itu merupakan metode analisis yang menggunakan dua elektroda inert. Biasanya digunakan platinum yang terplatinasi untuk mengukur konduktansi atau daya hantar dari larutan elektrolit antara kedua elektroda tersebut. Jadi, konduktometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konduktansi atau daya hantar listrik dari sebuah larutan gitu. Nah, syarat larutan dapat diukur ya. Daya hantar listriknya adalah bersifat elektrolit gitu. Apa itu larutan elektrolit? Yaitu elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa larutan elektrolit gitu dapat menghantarkan arus listrik? Ini berkaitan dengan sifat dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu kan ketika dilarutkan ya dengan dalam air, dia akan menghasilkan ion-ion. Nah, ion ini kan sifatnya dapat menghantarkan arus listrik gitu. Hantarkan arus listrik. Contohnya apa dari larutan elektrolit? Contohnya adalah misal HCl, kemudian NaCl, kemudian KCl gitu. Nah, HCl ketika dalam larutan ya dia akan menghasilkan ion H+ dengan Cl-. NaCl juga Na+ dengan Cl-. Kemudian ada KCl menjadi K+ dengan Cl- gitu. Ini kan adalah contoh dari larutan elektrolit ya. Nah, kalau misalkan contoh dari larutan non-elektrolit adalah misalnya larutan gula gitu, glukosa atau sukrosa ya. Glukosa itu kan C6H12O6. Nah, ini ketika dilarutkan ke dalam air ya, maka ini akan tetap menjadi molekul-molekulnya, tidak mengion gitu. Nah, makanya larutan gula ini itu tidak bisa ya diukur daya hantar listriknya. Yang bisa diukur daya hantar listriknya adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Apa itu yang dapat menghantarkan arus listrik? Yang dapat mengion ketika dilarutkan ke dalam air gitu. Nah, misal kita punya HCl ya. HCl 0,1 M dengan HCl 1 M ya. Dari kedua ini mana yang nilai daya hantar listriknya lebih besar? Ya pasti yang konsentrasinya lebih besar. Kenapa? Karena ketika konsentrasinya lebih besar, maka ion-ion dalam larutan semakin banyak kan ya. Nah, kalau misalkan ionnya itu semakin banyak, maka nilai daya hantar listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan HCl 0,1 M berarti ion-ion dalam larutannya juga semakin kecil kan ya, karena jumlah partikel atau jumlah ion itu berbanding lurus dengan nilai konsentrasi. Gitu. Kemudian misal ada lagi contoh gini, ada HCl dengan MgCl2. Mana yang nilai daya hantar listriknya semakin besar? Yang besar berarti kita tahu HCl ini mengion menjadi H+ ditambah Cl- ya. Sedangkan MgCl2 berarti Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, ini. Nah, ini ada berapa nih? Ada 1. Ada 2 ion berarti ya. Nah, sedangkan di MgCl2 ada 1, ada Cl-nya ada 2, berarti ada 3 gitu. Nah, berarti
yang nilai daya hantar listriknya semakin besar adalah yang MgCl2, karena jumlah ionnya ketika dilarutkan ke dalam air dia lebih banyak gitu. Ini merupakan alat ya, instrumen dari konduktometer. Bentuknya itu mirip dengan pH meter ya. Kemarin ada elektroda, ada penyangga, ada kabelnya, kemudian ada layar, ada tombolnya dengan ada readout-nya. Nah, bedanya adalah data yang ditampilkan di sini itu merupakan data daya hantarnya gitu. Ini sama, ada elektroda. Bedanya dengan pH meter adalah kalau pH meter elektrodanya ini dikalibrasi menggunakan larutan buffer ya, pH 4 atau pH 10. Nah, kalau di konduktometer ini dikalibrasinya itu dengan menggunakan biasanya larutan KCl gitu. Jadi kenapa larutan KCl? Karena daya hantar listrik dari larutan KCl itu stabil gitu, jadi nilainya tidak berubah-ubah. Kemudian ada menggunakan udara gitu, jadi elektrodanya ini diemin aja gitu di udara, terus kemudian dilihat nilai daya hantarnya. Kalau misalkan daya hantarnya 0, berarti konduktometernya ini bagus gitu, karena daya hantar dari udara kan 0 ya, karena dia tidak ada ion-ion gitu. Prinsip kerja dari konduktometer itu biasanya menggunakan persamaan K sama dengan C dikali I per V ya. Besar tegangan listrik ini nih, V itu merupakan besar tegangan listrik. Kemudian I adalah arus listrik. Kemudian C ini merupakan konstanta gitu. Nah, nilai V ini kan ditentukan oleh sistem ya. Oleh sistem, kemudian besar arusnya itu didapat dari data hasil pengukuran. Nah, sedangkan nilai konstanta ini itu didapat dari nilai kalibrasi ini. Gitu. Jadi kegunaan dari kalibrasi adalah untuk tahu nilai C yang didapat gitu. Kemudian apa kegunaan dari kita dapat mengukur gitu nilai daya hantar listriknya. Nah, ini berguna untuk mengetahui kualitas air. Misalnya ya, air boiler gitu. Nah, kita tahu bahwa semakin besar nilai konduktivitas artinya semakin besar daya hantar listriknya. Nah, ketika daya hantar listriknya itu semakin besar, maka jumlah ionnya juga akan semakin banyak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan jumlah ionnya semakin banyak, artinya ion-ion tersebut dapat mengkorosi besi kan ya. Mengkorosi besi kayak gitu, atau logam-logam lain. Nah, ini dapat berguna gitu untuk pengukuran kualitas air boiler. Jadi untuk mencegah terjadinya korosi gitu pada pipa atau besi yang digunakan untuk mengalirkan air. Nah, selanjutnya metode konduktometri ini atau pengukuran menggunakan alat konduktometer juga bisa digunakan gitu untuk menentukan titik akhir titrasi gitu, jadi sama aja kayak pH meter. Jadi bisa digunakan untuk menentukan titik ekivalen gitu. Jadi ketika tidak ada indikator yang dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi, maka kita bisa menggunakan metode konduktometri gitu.